Saudara, sejumlah pegiat media sosial, aktivis, kemudian juga influencer hari ini mendatangi gerbang Pancasila Gedung DPR untuk menyampaikan tuntutan rakyat, terutama untuk menagih 17+8 tuntutan rakyat kepada perwakilan DPR. Tadi juga sudah bertemu dengan perwakilan dari DPR, yakni Rieke Diah Pitaloka dan juga Andre Rosiade. Dan berikut adalah petikan dari salah satu pegiat media sosial dan juga sejumlah hal yang disampaikan pada siang hari ini. Lalu soal tuntutan 17+8 bicara kronologi. Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat, dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah mereka pasti sudah aware. Yang kedua, hari Selasa kami juga memfollow up lewat jalur informal dengan mem-WhatsApp beberapa perwakilan pimpinan DPR serta beberapa perwakilan partai politik. Yang ketiga, hari Rabu kami juga mengirim secara formal melalui surat email ke seluruh anggota DPR dan pimpinan DPR. Ada berapa tuh jumlahnya, Andovi? 580. Pada akhirnya kemarin pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspon oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Kondisi terkini di depan gedung DPR kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di sana. Asri, apa saja yang kemudian jadi tuntutan dari pegiat media sosial hari ini? Ya, Medom, kalau bisa saya sampaikan ada 17+8 poin tuntutan rakyat yang tadi disampaikan secara kolektif begitu oleh beberapa perwakilan. Di antaranya ada Andovi Lopez, ada Andita F. Utami, kemudian ada Fathia Izati dan juga ada Abigail Limuria, serta ada Jerome Pauline juga yang turut hadir di gedung DPR RI tadi, tepatnya di gerbang Pancasila, menyampaikan poin-poin tuntutan tersebut. Dari 17+8 kalau bisa saya sebutkan, yang pertama ini adalah menuntut untuk membentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amiruddin, serta pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya yang terjadi selama rentetan aksi unjuk rasa masif di akhir bulan Agustus, kemudian juga meminta hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, dan juga selanjutnya adalah meminta untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, kemudian tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan anggota yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan. Dan banyak sekali ini poin-poin soal kekerasan ataupun juga pelanggaran SOP yang dilakukan oleh aparat dalam rangkaian demonstrasi ataupun juga unjuk rasa yang masif dilakukan di akhir bulan Agustus kemarin, serta ada poin-poin lain seperti meminta tunjangan anggota DPR yang fantastis untuk dibatalkan. Kemudian juga ada beberapa poin yang memang mengakomodir apa yang disuarakan oleh buruh ini untuk kemudian bisa segera didorong begitu untuk kemudian bisa terrealisasi. Dan selain 17+8 tuntutan rakyat yang disampaikan juga, mereka ini menuntut
menuntut ataupun juga mengawal bagaimana kemudian deadline yang diberikan tanggal 5 September atau besok kurang dari 1 hari lagi, bagaimana tuntutan ini bisa direalisasikan, bisa dilakukan, PR-PR-nya bisa dilakukan oleh DPR RI. Dan kalau saya bisa cerita sedikit, Medop dan saudara, saya pun sempat masuk ke dalam gedung DPR RI. Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa pimpinan DPR telah melakukan rapat bersama dengan fraksi. Rapat digelar atau dipimpin oleh Puan Maharani, kemudian juga ada pimpinan-pimpinan fraksi di DPR RI untuk kemudian membahas bagaimana menyikapi atau respon dari aksi demonstrasi dan juga tuntutan rakyat 17+8 tadi yang sudah disebutkan. Kalau bisa saya rangkum, ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama memang sudah membatalkan atau setuju, seluruh fraksi setuju, sepakat untuk membatalkan tunjangan yang fantastis. Kemudian juga membatalkan moratorium atau kunjungan kerja ke luar negeri yang memang ini juga menjadi hal yang diperdebatkan. Selain itu, tadi juga yang dikritisi oleh beberapa elemen masyarakat ataupun juga masyarakat rakyat yang menjadi perwakilan begitu yang datang ke DPR secara langsung, ini adalah soal pembentukan tim investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan tadi datang langsung ke DPR tujuannya adalah untuk memberikan poin tuntutan ini secara fisik, secara resmi begitu ke DPR lewat administratif begitu. Tapi tadi setelah ataupun juga di tengah-tengah penyampaian aspirasinya, ada anggota DPR RI, perwakilan anggota DPR RI yang menghampiri secara langsung dan menerima poin-poin tuntutan tersebut secara langsung, sudah ditandatangani juga, dan ini artinya untuk ditindaklanjuti. Yang menjadi poin dan juga menjadi perhatian bersama adalah bagaimana kemudian DPR RI bisa melaksanakan PR-PR-nya dan juga mewujudkan 17+8 tuntutan rakyat yang deadline-nya besok di tanggal 5 September 2025. Demikian, Medop. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi.